Halo semua, balik lagi dengan SpongeBobpedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Jika kalian itu adalah fansnya Patrick, pastinya kalian sudah tahu kan guys, bahwa di selama serial kartun ini berlangsung, kegiatan yang Patrick lakukan dalam perannya adalah sebagai rekannya SpongeBob ketika menangkap ubur-ubur, lalu terkadang ia sering terlihat menjadi pelanggan setia Krusty Krab, dan kesehariannya yang hanya rebahan saja di dalam rumah batunya sambil menonton TV. Walaupun seringkali dicap sebagai karakter pengangguran, namun kalau kalian mau tahu sebenarnya, ternyata Patrick masih memiliki beberapa pekerjaan nih guys, yang mungkin pekerjaan Patrick ini belum kalian ketahui selama menonton serial kartun SpongeBob. Penasaran dengan apa saja pekerjaan Patrick tersebut? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah 5 pekerjaan Patrick Star yang mungkin belum kalian ketahui. 5. Pegawai Krusty Krab. Meski sering berperan sebagai pelanggan setia dari restoran Krusty Krab, namun ternyata nggak selamanya Patrick hanya berperan sebagai pelanggan saja loh guys. Di beberapa episode juga terkadang menampilkan adegan di mana Patrick yang bekerja di Krusty Krab sebagai pegawai di sana. Contohnya saja seperti pada awal ketika Patrick bekerja di Krusty Krab yang ada dalam episode Ark, Tuan Krab hanya mengatakan Patrick diterima bekerja di Krusty Krab, lalu kemudian langsung dipecat. Kau mau bekerja? Mulai sekarang? Tentu saja aku mau. Kau dipecat. Lalu di episode Bomber Vacation dan Two Thumbs Down, Patrick kembali dipekerjakan oleh Tuan Krab. Namun kali ini, ia diposisikan sebagai koki yang menggantikan tugas SpongeBob ketika kala itu SpongeBob sedang sakit dan disuruh liburan oleh Tuan Krab. Nah, kalau sebelumnya Patrick bekerja untuk menggantikan SpongeBob, kali ini ia hadir bekerja di Krusty Krab untuk menggantikan tugas Squidward yang memilih resign dari Krusty Krab pada episode Big Pink Loser. Terlihat, Patrick mengambil alih posisi sebagai kasir, menggantikan Squidward. Ya walaupun karena ia tidak becus ketika menjadi kasir, kemudian ia ditempatkan menjadi koki seperti SpongeBob. Oh ya, selain itu, Patrick juga ternyata pernah menjadi bagian dari kru Krusty Krab ketika dalam episode Krusty Catering. Yang dimana pada episode itu, Tuan Krab membuka jasa catering Krusty Krab dan Patrick dipekerjakan oleh Tuan Krab bersama dengan SpongeBob dan juga Squidward. Lalu ada pekerjaan ketika Patrick dimanfaatkan kebodohannya oleh Tuan Krab untuk menarik pelanggan baru yang ingin makan di restoran Krusty Krab. Contohnya saja seperti dalam episode No Hat for Pet dan That's No Lady. Kali ini Tuan Krab mempekerjakan Patrick menjadi badut bodoh untuk menjatuhkan dirinya sendiri sebagai tontonan. Dan Patrick juga sampai harus menyamar sebagai seorang perempuan demi untuk dipekerjakan oleh Tuan Krab di Krusty Krab. Next selanjutnya, ada ketika Patrick disuruh bekerja di Krusty Krab oleh Tuan Krab yang hanya bertugas sebagai perantara antara SpongeBob dan Squidward yang kala itu sedang bertengkar di episode Restraining SpongeBob. Lalu yang paling sialnya sih ada ketika Patrick yang tidak mau membayar tagihan makanan Krabby Patty yang sudah ia makan di Krusty Krab, sehingga memicu kemarahan Tuan Krab, dan Tuan Krab pun akhirnya menyuruh Patrick untuk bekerja sebagai cleaning service dalam episode Pet Not Pay. Dan terakhir, mungkin puncak kesuksesan karir Patrick ketika ia bekerja di Krusty Krab ada di episode Goodbye Krabby Patty. Yang dimana pada episode tersebut, Patrick dipekerjakan oleh Tuan Krab sebagai brand ambassador dan juga bintang iklan dari produk Frozen Krabby Patty. Well, sepertinya sih setiap pekerjaan Patrick ketika ia bekerja di Krusty Krab ini sifatnya adalah sementara dan hanya sebagai panggilan kerja ketika Tuan Krab membutuhkan jasanya. Jadi bukan semacam pekerjaan tetap layaknya SpongeBob dan Squidward ya guys. Kalau bisa dibilang sih tugas Patrick bekerja di Krusty Krab adalah sebagai cadangan jika terjadi sesuatu pada SpongeBob maupun Squidward yang tidak bisa hadir bekerja di Krusty Krab. 4. Pegawai Cambaket. Nah, kalau sebelumnya itu, Patrick dipekerjakan oleh Tuan Krab untuk bekerja di Krusty Krab, lain halnya dengan yang ini, bahwa ternyata Plankton selaku bos dari restoran Cambaket dan rival abadinya Tuan Krab juga pernah loh guys mempekerjakan Patrick di Cambaket. Di Cambaket sendiri, Patrick diberi pekerjaan oleh Plankton untuk melakukan berbagai macam hal. Namun masih dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menarik pelanggan agar datang meramaikan restoran Cambaket. Seperti yang ada dalam episode Cambaket Supreme,
Nah, kali ini Patrick dipekerjakan oleh Plankton di Chumbucket sebagai pembuat slogan iklan Chum is Fun. Dan juga Patrick ikut turut serta andil dalam rapat pembahasan income restoran Chumbucket, yang dimana malahan grafik pemasukan restoran Chumbucket setelah Patrick bekerja di sana sampai jeblok dan masuk ke dalam kloset. Lalu ada lagi episode di mana Plankton kembali mempekerjakan Patrick. Namun kali ini, Patrick dipekerjakan oleh Plankton bukan ditempatkan di dalam Chumbucket, tetapi melainkan sebagai atlet olimpiade yang membawa nama Chumbucket dalam episode The Fry Cook Game. Well, kayaknya sih udah itu doang ya guys, beberapa episode yang menampilkan ketika Patrick bekerja di Chumbucket. Sebenarnya sih ada lagi di episode Bucket Sweet Bucket. Namun pada episode ini, Patrick bekerja di Chumbucket-nya bersama dengan SpongeBob. Tapi itu juga mereka hanya ditugaskan oleh Plankton untuk mendekorasi tampilan Chumbucket seperti layaknya Krusty Krab, dan bukan sebagai pegawai yang bekerja di Chumbucket. 3. Pegawai eksekutif. Sebenarnya ketika Patrick bekerja sebagai pegawai eksekutif ini atas dasar ketidaksengajaan yang ada dalam episode The Executive Treatment. Memiliki niat awal ingin memesan menu Krabby Patty eksekutif di Krusty Krab, Patrick malahan dikira sebagai seorang pegawai eksekutif karena pada saat itu ia sedang memakai kacamata dan sebuah dasi. Lalu pada akhirnya, Patrick pun ikut terbawa pergi oleh para rombongan pegawai eksekutif yang sudah kelar makan siang di Krusty Krab. Yang dimana ternyata, para rombongan pegawai eksekutif ini ingin kembali bekerja di kantornya. Dan mereka juga menganggap bahwa Patrick adalah salah satu dari mereka karena penampilannya seperti pegawai eksekutif. Sesampainya di dalam kantor, Patrick malahan bertingkah sangat bodoh. Ya walaupun pada awalnya, bos dari kantor ini yaitu seekor belut laut mengizinkan Patrick untuk bekerja dan membuat laporan harian tentang pekerjaan yang ia lakukan selama di kantor tersebut. Namun bukannya menulis laporan dengan benar, Patrick malahan membuat asal-asalan laporannya tersebut. Hal ini pun berujung dengan dipecatnya Patrick oleh bos belut lautnya ini. Lalu Patrick yang tidak terima atas pemecatannya ini pun akhirnya ia mengaku bahwa sebenarnya ia bukanlah pegawai eksekutif yang bekerja di kantor tersebut. Mendengar ucapan Patrick barusan, membuat para pegawai eksekutif lainnya pun langsung menyangka bahwa Patrick ini adalah seorang penyusup yang masuk ke dalam kantornya. Dan akhirnya setelah mengetahui identitas Patrick, polisi pun langsung tiba-tiba datang dari kolong meja lalu memukuli Patrick dengan pentungan dan menjebloskannya ke dalam penjara. Well, jadi sudah jelas ya, bahwa pada episode ini, Patrick hanya berpura-pura kerja sebagai pegawai eksekutif. Dan itu bukanlah atas dasar kemauannya untuk bekerja di kantor tersebut, ataupun dirinya dipekerjakan oleh seseorang. 2. Penjaga museum. Kalau sebelumnya Patrick sudah pernah bekerja sebagai pegawai restoran cepat saji dan pegawai eksekutif, nah kali ini malahan Patrick bekerja sebagai penjaga museum atau lebih tepatnya sebagai satpam yang ada dalam episode Insecurity Guards. Tidak diketahui siapa yang mempekerjakan Patrick sebagai seorang satpam penjaga museum ini, namun yang jelas dari awal episode ini sudah memperlihatkan tampilan Patrick yang memakai baju seragam satpam lengkap dengan topinya. Oh iya, kebetulan di episode ini juga Patrick datang ke dalam museum tersebut bersama dengan sahabatnya SpongeBob. Yang awalnya sebenarnya SpongeBob memasuki museum tersebut hanya ingin berkeliling saja. Namun Patrick malahan menawarkan SpongeBob untuk bekerja sebagai penjaga museum sama seperti dirinya. Terakhir menurut Patrick, terdapat 4 larangan bagi seorang pengunjung yang ingin memasuki museum ini. Yang pertama adalah, pengunjung tidak boleh menyentuh barang yang ada di dalam museum. Lalu kedua, pengunjung tidak boleh berlari di dalam museum. Selanjutnya yang ketiga, pengunjung tidak boleh mencuri barang yang ada di dalam museum. Dan terakhir yang keempat, pengunjung tidak boleh memotret foto menggunakan flash di dalam museum. Kok tumben ya, Patrick yang kali ini bekerja sebagai satpam bertingkah sangat tegas. Padahal kan biasanya ia malahan selalu bertingkah konyol. Ya tapi tetap aja sih, di ending episode ini juga Patrick malahan melanggar semua aturan museum yang ia sebutkan sebelumnya. Seperti ia yang menghancurkan beberapa barang museum dan membiarkan maling mencuri perhiasan museum. 1. Pegawai Goofy Goobers.
Jika kalian masih ingat dengan restoran es krim Goofy Goobers yang pertama kali muncul dalam film The SpongeBob SquarePants Movie, pastinya kalian sudah tahu kan bahwa SpongeBob dan Patrick sangat menyukai memakan es krim di sini, hingga mereka berdua sampai larut ketiduran ketika memakan es krimnya. Nah, uniknya, ternyata restoran Goofy Goobers ini kembali muncul loh guys pada season 12 kartun SpongeBob, yang dimana momen ketika Patrick bekerja di restoran Goofy Goobers ada di dalam episode The Goofy Newbie. Penyebab awal kenapa Patrick ingin bekerja di restoran es krim Goofy Goobers adalah keinginannya sendiri untuk memakan es krim setiap hari dengan bekerja sebagai pegawai. Lalu Patrick yang ingin memenuhi keinginannya untuk memakan es krim setiap hari pun esoknya, ia mulai bekerja di restoran Goofy Goobers. Tapi untuk tahap awal, ia ditempatkan sebagai newbie, yang dimana Patrick diharuskan mengikuti pelatihan menjadi pegawai restoran es krim Goofy Goobers terlebih dahulu. Beberapa pelatihannya adalah seperti mencuci piring yang kotor, memasukkan es krim ke dalam lemari es, dan menjadi maskot badut Goofy Goobers untuk menghibur pelanggan anak-anak. Well, sebenarnya sih kalau kalian sadar, momen dimana Patrick bekerja di restoran es krim Goofy Goobers ini sudah pernah diperlihatkan sebelumnya loh guys. Dalam film Sponge on the Run, terlihat Patrick yang baru saja keluar dari restoran es krim Goofy Goobers. Namun tidak diketahui apakah ia hanya sekedar berkunjung di restoran tersebut atau itu kejadian dimana Patrick baru pulang bekerja. Tapi kalau dilihat-lihat dari beberapa pekerjaan Patrick yang sudah admin sebutkan sebelumnya, kayaknya hanya menjadi pegawai restoran es krim Goofy Goober aja deh yang cocok bagi Patrick. Kalau menurut kalian, gimana nih guys? Ya daripada nganggur di rumah terus kan si Patrick itu, mending ia bekerja di tempat yang sesuai dengan keinginannya. Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 pekerjaan Patrick Star yang mungkin belum kalian ketahui. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Sebenarnya sih kalau dilihat-lihat, Patrick ini juga bisa bekerja serabutan loh guys. Soalnya itu terbukti dari kemampuan yang sangat ahli dalam mengemudikan kapal, mempunyai lisensi sebagai penghulu pernikahan, dan bisa mengemudikan traktor. Mungkin jika kalian tahu apa pekerjaan Patrick lain yang belum disebutkan di video ini, bisa komen di bawah ya guys. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBobpedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.